dan yang tetap setia sampai selamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Fata malam. Kami ada dalam perayaan pencurahan Roh Kudus bagi kami. Dan kami bersyukur dalam iman kami bahwa di hari Pentakosta ini benar-benar Tuhan memberi kami pencurahan Roh Kudus. Sebagai tanda dari Tuhan memberi Roh Kudus itu, kami diberkati oleh Engkau dengan hujan yang dipenuhi dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Namun kami jujur Tuhan dalam peribadatan kami jauh berlaku tidak setia kepadamu. Kami masih berbuat dosa, kami masih memikirkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kami minta Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, hapus segala pelanggaran dan dosa-dosa kami yang kami lakukan terhadap orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, sahabat kami, semua orang di sekitar kami, bahkan alam lingkungan di mana kami ada dan kami. Kami minta pengampunan daripada-Mu. Biarlah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan sucikan dan layakan kami, dan jadikanlah kami sebagai anak-Mu. Bawalah kami pada pertobatan yang benar Tuhan, karena kami mohon ini karena nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan dalam perayaan hari Pentakosta ini. Kita akan buka bersama dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 untuk pembacaan yang pertama. Dan untuk pembacaan yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-40. Pertama Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-40. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami butuh Tuhan memampukan kami supaya kami benar-benar dapat memahami sabda. Sebab kami akan membacanya, belajar untuk memahami apa yang Tuhan buat di tengah-tengah hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkanlah hati-hati kami semua. Bahkan Tuhan mengusir segala roh-roh yang mengganggu kami, yang membuat kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami pengharapan yang besar, bahwa ketika Tuhan memberi kehidupan itu bagi kami, maka kami juga ada untuk menghayati firman, melaksanakan apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah hidup ini, dan kami bisa memberi buah di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Datanglah di tengah-tengah kami ya Tuhan, persiapkanlah hati-hati kami, sebab kami siap untuk mendengarkan sabda. Amin. Pertama Korintus 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya bacakan untuk kita sekalian, demikian bunyinya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
satu roh, dan rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada kita tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian bunyinya khotbah Petrus ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai dibuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita, Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu, selamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengar. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita benar-benar ada dalam suatu sukacita bersama ketika kita boleh dibangunkan oleh Tuhan dalam satu kehidupan baru yang kita nikmati di hari ini. Dan hari ini kita akan ada dalam perayaan Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Yang pertama, bacaan kita hari ini pertama Korintus 12 ayat 1 sampai 11 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 40. Sinode GKI memberi tema bagi kita rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Perlu kita pahami bahwa kitab pertama Korintus berisikan banyak kritikan dari Paulus ketika dia menuliskan surat ini kepada orang-orang di Korintus. Yang menjadi dasar kritikan Paulus karena praktek-praktek kehidupan mereka ketika belum mengenal Allah. Sesungguhnya
mereka hidup dalam kehidupan berhala-berhala, menyembah patung-patung yang dalam bagian ini ditulis oleh Paulus. Mereka menyembah patung-patung atau berhala-berhala yang bisu. Itulah sebabnya jemaat di Korintus syarat dengan karunia-karunia yang istimewa yang Tuhan berikan bagi mereka ketika mereka mengenal Tuhan. Namun menyadari sungguh bahwa rupa-rupanya dalam karunia-karunia yang banyak itu, mereka ada dan hidup dalam kepentingan-kepentingan tersendiri. Mereka ada dalam suatu kehidupan yang memperhatikan kekayaan karunia yang dimiliki sebagai bagian dari hal yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah sebabnya dalam bacaan ini Paulus mengkritik dan menyampaikan nasihat yang luar biasa bagi mereka. Kalau kita baca dalam bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan ada rupa-rupa karunia, tetapi harus diingat cuma ada satu Roh. Dan ada juga rupa-rupa pelayanan, tetapi ada satu Tuhan saja yang harus kita layani. Ada berbagai-bagai macam perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu-satunya yang mengerjakan semuanya bagi semua orang. Kita juga memahami dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam khotbahnya menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena Allah menggenapkan janjinya. Tinggallah di Yerusalem, sebab aku akan memberi Roh kepada kamu. Dan di Yerusalem itulah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Dan Petrus berkata, semua itu karena penggenapan janji Allah. Dan Roh Kudus harus ada dan diam di tengah-tengah mereka. Bagian ini juga Roh Kudus bisa menggunakan Petrus sebagai sosok yang sangat penting, di mana ia menyadarkan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah menyalibkan Yesus yang disebut Mesias itu. Dan ketika penyaliban itu terjadi, justru Yesus mendapatkan tempat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan baru bersama. Dan atas dasar pernyataannya dalam khotbahnya, di situ bisa kita lihat reaksi para pendengar sungguh luar biasa. Mereka bertobat dan meminta pengampunan dosa, memberi diri dibaptis. Itulah sebabnya mari kita sama-sama memahami bagian firman Tuhan yang kita pahami di hari ini. Yang pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 3 sesungguhnya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa sebelum mengenal Kristus mereka hidup dalam kehidupan yang tidak pasti karena penyembahan berhala dan memuja dewi-dewi sebagai bagian dari sebuah tindakan mereka untuk memperoleh kehidupan. Namun Paulus menjelaskan ketika mereka mengenal Kristus, mereka harus percaya bahwa Kristus telah memberi Roh, beri karunia-karunia kepada mereka untuk mereka bisa melakukan segala sesuatu yang bisa dikerjakan. Itulah sebabnya dikatakan ketika mereka sudah mengenal dan percaya kepada Yesus, mereka harus meninggalkan kehidupan lama, memasuki kehidupan baru dalam Kristus, di mana Paulus meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus itu, atau tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus sendiri. Bahwa Allah telah memberi Roh kepada mereka sehingga mereka tidak lagi menghukum atau memuja Kristus, tapi justru mereka menyembah dan menghargai Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga Paulus menjelaskan bagaimanapun Roh bekerja di tengah-tengah mereka dan mereka memperoleh berbagai macam karunia khusus untuk melakukan sesuatu yang baik dalam pertumbuhan jemaat. Dalam ayat 4 sampai 6 Paulus menjelaskan karunia Roh yang diberikan Allah kepada mereka berfungsi untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Itulah sebabnya dikatakan
ada rupa-rupa karunia, tetapi tidak berdiri sendiri. Semuanya saling melengkapi bagi kebaikan bersama. Ibarat jaring laba-laba, dia mengkait-kait, dan itu sangat penting untuk digunakan sebagai laba-laba yang akan menikmati kehidupan karena mampu menangkap mangsa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya roh dan kita punya karunia yang berbeda-beda yang Tuhan kehendaki. Mari kita gabungkan jadi satu kesatuan yang bisa membuat sesuatu yang berharga untuk kepentingan bersama. Kemudian ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dalam bagian ini karunia yang ditulis Paulus memang belum lengkap. Kita bisa tambahkan dari ayat 28 sampai 30 dan Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Semua karunia ada terurai di tempat bagian ini. Tetapi yang penting hendaknya kita memahami maksud pemberian karunia itu. Dikatakan oleh Paulus demi mensejahterakan kehidupan bersama di dunia sehingga Allah semakin dipermuliakan. Bukan karena kita lalu kita yang dipermuliakan. Satu gedung yang besar, seorang arsitek tidak bisa bilang saya yang bikin gedung itu, karena dia bertugas cuma dia menggambar detail dan segala hal tentang gedung itu. Seorang tukang bangunan dia tidak bilang saya yang bikin, karena ada orang lain yang membuat dia mampu mengerjakan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kita memiliki karunia bermacam-macam, tapi semua itu untuk mensejahterakan kehidupan bersama di dunia ini. Maka dengan tindakan itu kita memuliakan Allah di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Kemudian Bapak Ibu, ayat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Dalam bagian ini ayat 32 sampai 36 sesungguhnya menjelaskan bahwa dosa orang banyak terhadap Yesus. Yesus yang dimaksudkan Petrus adalah Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Orang Yahudi telah membunuhnya, tapi dia berubah menjadi sosok yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Ia mati, tapi ia dibangkitkan dari antara orang mati. Ia menang terhadap kuasa dosa, dan ia memberikan kehidupan kekal bagi semua orang. Itulah sebabnya orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam bagian itu dijelaskan oleh Petrus dalam khotbahnya. Ia telah menjadi Tuhan dan Kristus, di mana Petrus bukan saja menekankan dosa, ia memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias itu, sehingga yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Sebuah pertanyaan ketika khotbah Petrus itu diungkapkan di hari raya Pentakosta ketika Roh Kudus turun, yang tadinya penuh ketakutan karena mereka dikejar dan dibunuh. Namun pencurangan Roh Kudus itu membuat ada semangat dan pergumulan hidup yang luar biasa. Dengan keberanian mereka tampil dan berbicara tentang Tuhan ini. Tentu secara logika kita bisa berpikir, tadinya penakut tapi sekarang ini bisa berani. Dan rupa-rupanya itu karena ada Roh Kudus. Apa yang menjadi respon orang banyak ketika mendengar khotbah dari Petrus itu? Rupa-rupanya dalam bagian dikatakan bahwa mereka menyambutnya dengan penuh sukacita dan hati mereka terharu. Tadinya mereka garam, emosi, selalu baku melawan. Tetapi ketika pernyataan Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, dikatakan mereka bersukacita bahkan sampai terharu. Dan dalam situasi itu dikatakan ternyata Petrus membuka mata hati mereka. Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka telah ada dan hidup dalam dosa karena penyakit
terlibat terhadap Yesus itu. Yesus telah menjadi Mesias dan sekarang mereka harus bertobat. Itulah saya bilang, bertobatlah dan memberi diri dibaptis. Sehingga ayat 37 sampai ayat yang ke-40 menjelaskan ketaatan mereka yang mendengarkan khotbah Petrus saat itu tentang firman Allah. Mereka pun bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Dalam bagian ini menyatakan mereka harus dibaptis karena suara Roh Kudus itu membuat orang banyak itu menerima firman Allah. Ada 3 hal penting yang diungkapkan dalam ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yang pertama, mereka harus bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 38. Mereka menerima pengampunan dosa dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan Yesus itu sendiri. Ayat 39. Kemudian ayat 40 bagian B, beri diri mereka untuk diselamatkan. Dan ayatnya yang terakhir, bagian yang terakhir, kebenaran firman Tuhan memang keras buat hati mereka yang berbuat dosa. Namun saat menerima penyesalan dan pertobatan, firman Tuhan membawa kedamaian bagi mereka. Itu kisah yang diceritakan dalam 2 bacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini tadi kita bincang-bincang, saya bilang subuh lagi hujan subabat ini hancur sudah, pasti terada orang dalam gereja. Karena ini subuh-subuh hujan itu peluk bantal dan songo itu harus dinikmati. Ibu bendahara dan pendeta itu bagian dari tanda pencurahan Roh Kudus. Ya, kita harus memahaminya dalam iman. Dan hari ini benar-benar kita merayakan hari Pentakosta itu. Hari ini kita sebagai gereja dan orang percaya yang telah merayakan hari ini dalam pencurahan Roh Kudus itu, tentu kita menyadari bahwa Roh Kudus ada menjadikan gereja sebagai suatu lembaga persekutuan untuk bagaimana kita menyaksikan dan mengisahkan tentang kisah-kisah awal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Pencurahan Roh Kudus kepada Petrus dan lain sebagainya membawa mereka sebuah kemampuan, menghadirkan mereka sebuah keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil sampai ke penjuru dunia. Mereka sanggup melakukan itu, tantangan dan pergumulan tetap menjadi bagian yang mereka hadapi, tapi mereka tidak pernah gentar. Bahkan Petrus sebagai sosok yang dulunya menyangkal Kristus, akhirnya dia bilang bekerja, dan ketika harus mendapatkan hukuman dia bilang salibkan saja, kepala di bawah, tidak boleh kepala di atas, karena dia telah mau berubah dan menjadi yang luar biasa bagi Tuhan. Sebab Roh Kudus adalah Roh Allah yang menghidupkan kita. Dia hadir dan memberikan daya hidup bagi gereja, bagi kita semua, di mana kita membuka diri bagi pekerjaan. Roh Kudus mampu menggerakkan segala situasi yang membuat orang yang tadinya tidak mampu bisa menjadi kuat dan mampu dalam segala hal yang dapat dikerjakan. Sebab Yesus terangkat ke surga, dia bilang, kepadamu kuberi kuasa dan aku akan menyertai kamu. Tapi jangan bikin gerakan tambahan dulu. Nanti Roh Kudus turun, baru kamu mengerjakan segala hal yang bisa kamu kerjakan. Itu hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dalam bagian ini juga menjelaskan bahwa ketika Roh Kudus hadir dan menguasai semua orang, termasuk kita yang ada dalam persekutuan ibadah ini, maka kita akan menjadi manusia-manusia baru yang berani dan kuat untuk bersaksi demi nama Tuhan. Kita bincang-bincang tentang situasi Sodom, sebuah pelayanan ibadah dalam gereja dilangsungkan di subuh pagi. Ada tempat-tempat khusus yang menjadi perhatian dalam pelayanan gereja. Lalu satu mulai bicara, kalau jemaat yang ini bisa dia bikin jam 7 kan? Kalau jemaat yang satu ini dia bikin jam 6, yang satu ini bikin jam 5. Dan ada
ini pendeta kah? Kita ini apa? Kita berteriak demi nama Tuhan dengan keyakinan bahwa Roh Kudus sanggup bekerja di tengah-tengah kita. Baru kita bikin hal yang lain-lain. Tidak ada kebersamaan, kesehatian di tengah-tengah pelayanan kita. Sepakat semua jam 6 pagi pelayanan dilaksanakan. Mau zona merah, mau zona putih, jalan. Yang penting tetap percaya dan yakin Roh Kudus mampu menjaga, menyertai dan membuat perubahan di tengah-tengah hidup ini. Itulah sebabnya dikatakan ketika Roh Kudus menguasai kita, maka sesungguhnya kita memiliki kekuatan dan terus bekerja bagi Dia di tengah-tengah dunia ini. Jadi yang penakut berarti pasti Roh Kudus tidak ada. Itu roh ketakutan, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus disanggup menggerakkan semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Ia memberi kita rupa-rupa karunia di tengah-tengah hidup kita. Dan Ia memberi rupa-rupa karunia itu, tetapi kita memiliki satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ada beberapa nasihat juga yang mengingatkan kepada kita dalam melaksanakan tanggung jawab hidup yang kita jalani. Yang pertama, banyak sekali karunia yang Tuhan berikan bagi kita di dalam gereja ini. Karena kepada kita setiap anggota Tuhan memberi karunia menurut kemampuan kita masing-masing. Kalau saya punya karunia bernubuat atau berkhotbah, Pak Isil punya karunia yang satu, Bapak Majelis dong dengan majelis karunia yang lain, jemaat punya karunia juga yang lain. Kalau ketemu gabung jadi satu, maka itu menjadi kekuatan besar dalam gereja untuk melakukan semua yang bisa kita lakukan. Namun kalau seandainya saya bilang, saya itu kamu semua kan, kamu terada sama saya bisa berkhotbah di tengah-tengah persekutuan jemaat. Baru Pak Cicir bilang, pendeta aku bawa khotbah baru saya kumpul lagi. Saya juga bisa barang majelis yang lain, Bapak Ibu dengan yang lain, yang ada cuma kekacauan dan perpecahan di tengah-tengah persekutuan. Ingat apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Akan terjadi perpecahan besar di jemaat Filipi, sehingga dia bilang begini, janganlah mementingkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu sepikir dalam hidupmu, dalam satu kasih, satu tujuan, dan satu Tuhan, lain sebagainya. Itu pernyataan yang membuat kita harus Tuhan begitu baik bagi kita. Dia tidak seenaknya memberikan kita karunia, tapi Dia mau karunia-karunia kita menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Seorang mama yang sudah tua punya kebiasaan itu panggang roti, dan biasa panggang roti di kompor saja. Anak-anak yang sudah mapan, sudah punya pekerjaan dan lain sebagainya, di acara ulang tahun mamanya membeli pemanggang roti listrik dengan sebuah harapan mamanya bisa pakai yang aman dan nyaman. Suatu saat mereka datang berkunjung kembali, mamanya bikin roti untuk mereka pakai pemanggang roti yang dari kompor. Lalu seorang anak bilang, mama, panggang roti yang ini yang kami kasih itu kenapa terpakai? Jawab mama bilang begini, mama sudah terbiasa dengan seperti ini, biar yang ini tinggal saja. Bapak Ibu, Tuhan kasih kita karunia itu berbeda-beda. Seandainya Tuhan tanya, baru kau karunia, saya biasa dengan kehidupan begini, biar itu tinggal saja. Padahal Tuhan menginginkan karunia yang diberikan kepada kita itu harus digunakan, dipakai dalam satu kebersamaan dan menjadi sebuah produk yang luar biasa dalam memuliakan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Itu hal yang penting yang harus kita pahami. Hari ini saya bilang begini, di dalam daftar pengucapan syukur dan lain sebagainya tidak ada daftar puji-pujian. Berarti hari ini kita pulang tempo saja kapan, karena tidak ada yang menyanyi. Hari ini pencurahan Roh Kudus, tapi tidak ada yang tunjukkan karunia menyanyinya di tengah-tengah pergumulan kita hari ini. Ya contoh itu satu hal saja. Kita pura-pura lupa dengan apa?
biar sudah ketemu suatu biasa ingin cepat-cepat pulang, jadi biarlah karunia menyanyi itu kita simpan di tempat lain saja. Itu contoh hal kecil yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, hal yang lebih penting lagi bukanlah karunia mana yang paling baik atau paling penting, melainkan apakah kita mampu melaksanakan karunia itu dalam pelayanan dan kegiatan bersama yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Tuhan tahu, Tuhan memberi menurut ukuran pemberiannya, dan Dia tidak pernah bilang, kepala saya kasih kau ada otak yang luar biasa berpikir tentang segala hal, jadi kau yang terpenting. Kaki saya kasih kau bisa berjalan, kau urutan kedua dari yang penting. Tangan kau yang ketiga. Tuhan tidak kasih begitu. Tuhan beri sesuai dengan ukuran yang Dia berikan kepada kita. Yang jelas Dia tahu kemampuan sampai di mana, dan Dia tidak pernah bilang ingat sampai saat kau punya paling penting. Tapi Dia cuma pesan pakai semua itu untuk menjadi alat yang luar biasa dalam seluruh pergumulan dan kehidupan yang kita kerjakan. Kalau masing-masing pakai, ya ada gunanya. Kalau masing-masing pakai untuk gabung sama-sama, mari kita melaksanakan yang terbaik. Kemarin ada satu orang datang di saya, dia bilang, Pak Ben, di laut itu ikan bermain banyak, tapi kami tak berdaya. Mari ketemu dalam jurus kan. Cuma saya perahu yang mesin tapi tidak ada jaring. Kan kita bisa berjaring kan. Oh iya, tentu ada jaring, tentu pergi di laut supaya ketemu makan ikan. Itu penggabungan karunia yang ada pada kita, bukan main sendiri-sendiri. Yang berikut, yang terperkara melalui perkara-perkara istimewa yang manusia lakukan, yang lakukan oleh Tuhan. Manusia hanyalah alat yang Tuhan pakai melalui perkara-perkara itu. Tuhan ingin menyatukan perkara-perkara itu dan membangun kehidupan iman jemaat. Hendaklah setiap kita melihat bahwa karunia-karunia yang kita miliki semata-mata karya Allah untuk menyatakan bahwa Dialah Allah satu-satunya Tuhan kita. Kadang kan kita pukul dada, saya boleh, semua itu karena saya, kalau bukan saya. Tapi hari ini Tuhan berbilang, Dia memberi roh dan karunia-karunia itu supaya kita membuat perkara-perkara yang luar biasa, dan semua itu untuk Tuhan. Dan ketika semua itu laksanakan, maka nama Tuhan menjadi nama yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Kita pasti bangga kalau kita punya anak memiliki prestasi yang luar biasa. Contoh, saya anak bilang, Bapak, ini saya punya hasil ujian semester IP 4,0, luar biasa. Saya maka puji saya pada sampai luar biasa, sampai lupa karena Tuhan yang memberi hikmat dan kepintaran sehingga Dia mampu melakukan itu. Contoh, bukan saya maka puji. Itu hal yang harus kita kerjakan. Kita bangga kita punya anak menjadi sosok yang penting, tetapi lebih bangga kita ketika dia menjadi sosok yang penting, dia melakukan dan nama Tuhan dimuliakan. Itu yang luar biasa yang harus kita pahami di tengah-tengah. Kemudian yang berikut, Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang punya komitmen, Allah yang selalu taat terhadap janji-janjinya. Dia selalu ada dan Dia berpegang teguh pada apa yang Dia katakan. Tuhan masih memberi rohnya itu kepada kita, dan sampai hari ini kita masih hidup. Kalau Tuhan tarik rohnya, lebu semua. Jadi kalau kita bangun pagi, ternyata kita Tuhan Dia tidak pernah lupa ya. Oh, jemaat Efata malam ini ada 1.900 sekian jiwa. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2025, Tuhan kasih roh, Pak, semua bangun, semua bisa bekerja dan lain. Mungkin dari 1.200, 1.900, 200 datang sembahyang mengucap syukur karena Tuhan suka kasih roh itu. Kita lupa Dia. Kita kadang teringat sedikit pun. Kita harus memperhatikan orang lain yang
mungkin bisa memberi hidup itu. Kita mungkin bisa membanggakan orang yang bisa membuat kita ada dalam zona nyaman. Tapi kita tidak pernah tahu dan tidak pernah ingat bahwa Tuhan yang memberi hidup itu bagi kita. Dan kita bisa ada sampai hari ini. Walaupun kita lupa, tapi dia tidak pernah lupa janjinya. Dia bilang, saya berjanji setiap hari saya harus beri nafas hidup bagi semua orang. Dan itulah janjinya. Dan dia selalu berkomitmen bahwa tidak selamanya dia meninggalkan setiap orang yang setia kepadanya. Tapi jangan rasa enak dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan juga selalu bilang bagi orang lain, aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa. Jadi kalau kita sudah membiarkan terus dari Tuhan, ketemu sembahyang dan memuji dia terus, harus bikin terus supaya dia jangan pernah. Tapi kalau kita lupa satu kali, dua kali, tiga kali, malah daripada dia lupa saya, terus saya bosan-bosan kasih janji yang baik untuk dia, lebih baik pulangkan saja kepada ibu atau ayahku. Dia bisa tarik kembali waktu itu dan kita kembali kepada dia. Yang terakhir, sekeras apapun hati manusia, Roh Kudus mampu mencairkannya. Karena itulah teruslah memberitakan Injil. Jangan takut, apalagi kita menyerah. Sekeras apapun situasi dan kondisi, tapi Roh Kudus mampu mencairkan dan menjernihkan segala hal yang bisa kita kerjakan. Yang penting ketemu percaya saja. Kalau ketemu yakin bahwa ketemu Tuhan itu dia luar biasa, Roh Kudus itu mampu mencairkan segala situasi. Tapi kalau cuma dalam iman kita bicara, tapi kita tidak pernah yakin bahwa itu luar biasa, semua tidak ada sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita yakin dan percaya, walaupun orang bilang dia biasa-biasa, tidak mampu, tapi pada akhirnya Roh Kudus bekerja dan dia sanggup melakukan sesuatu yang besar. Kita mata cuma menyala, mulut tak buka, heran-heran karena segala hal yang dibuat. Karena bagian firman Tuhan berkata, ketika Petrus berkhotbah, semua orang pun bersukacita. Mereka terharu mendengar. Semua orang Yahudi tahu Petrus itu penakut. Dia tahu, mereka tahu tidak ada bisa apa-apa, cuma penjala ikan di danau saja kau bisa mampu. Tapi ketika dia tampil, semua orang sukacita dan terharu karena tindakan dan perbuatan Roh Kudus yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, Tuhan suka sekotong karunia yang luar biasa, banyak, terhitung. Tapi hari ini kita harus yakin dan percaya bahwa karunia-karunia itu Tuhan kasih untuk kita bangun jemaat ini, bangun kebersamaan kita, bangun apa yang kita lakukan dan kita buat dengan hidup ini. Ketika Tuhan dimuliakan, jangan kita heran kalau Tuhan memberi yang luar biasa pada kita. Kita selalu menyanyi, berkat Tuhan mari hitunglah kagum oleh kasih. Dan itulah tindakan dan perbuatan Tuhan oleh karena Roh Kudus. Mari kita buat terus, lakukan terus, supaya kita tetap terheran-herankan segala yang ada. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus tetap ada menjadi bagian hidup kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Yesus yang setia, Tuhan yang setia. 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 Yesus jumpa, Tuhan jumpa. Yesus jumpa, Tuhan jumpa. Yesus yang setia, Tuhan yang setia. 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 Yesus yang setia. Haleluya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya.
Yesus sayangku. Sekali lagi, Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang. Sekali lagi. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus yang setia, Tuhan yang setia. 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 Yesus jumpa, jumpa, Tuhan jumpa, jumpa. Yesus jumpa, jumpa, Tuhan jumpa, jumpa. Yesus yang setia, Tuhan yang setia.